croissant or pain au Iya, choco gitu-gitu kan. iya. Itu ditanya-tanyain kayak gitulah ke orang iya. dapurnya. Lado hijau atau lado merah Iya, gitu-gitu iya, iya. berarti. Karena emang referensinya TikTok itu ya. Jadi pingin bikin tapi konten lokal gitu kan. Tapi yang diomongin makanan-makanan yang dimasak di Iya, Surya. Jadi iya. kalau lo mau tahu best of the best versi orang-orang dapurnya Surya, ya nanti itu Cek yang aja. jawaban-jawaban cepet Iya, itulah iya, gitu. iya. Cek aja di akunnya si Unireno itu Unireno, ya. ya. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih teman-teman yang udah support, yang udah share, like, komen, dan juga pastinya sudah subscribe. Kemarin ngelihat engagementnya oke juga, grafiknya, karena memang kemarin sempat juga ada yang libur lebaran, juga terus ada cuti gitu ya. Nah sekarang ini ada kedatangan kolega teman yang menurut gue menarik sekali, karena juga kemarin baru aja merilis yang dimana merilis bukunya ini tidak biasa kalau buat gue. Karena apa? Itu ada hidangan-hidangan spesial, ada juga semacam wah ini kayaknya adalah perilisan buku terwow yang pernah gue datengin, ya kan, detailnya seperti apa dan siapakah orangnya kolega hari ini yang akan kita ajak ngobrol. Terima kasih ya. Thank you. Nugraha Pratama. Ini adalah nama panjang lo ya atau ada lagi? Enggak, nama panjang gue itu. Jadi Nugraha Pratama aja. Depannya ada Muhammad sih. Wih, alhamdulillah. Jadi Muhammad Nugraha Pratama ini nama si akte. Nama akte. Jadi kalau di kegiatan lo atau di kekaryaan lo Nugraha Pratama atau biasa di hari-hari panggilnya Aga. Panggilnya Aga. Oke, terima kasih ya. Thank you akhirnya mampir ke sini. Akhirnya mampir, gue beberapa kali suka komentar di postingan-postingannya karena kenapa? Seru banget postingannya, traveling terus juga selalu mendokumentasikan travelingnya dengan si skate-skate-nya ini. Nah detail seperti apa kita ngobrol sama dia. Thank you banget lah pokoknya Gak. Thank you dong. Gak, ini lo kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun dulu dong ya kan. Thank you. Yang keberapa kalau boleh tahu Gak? Muda gue 34. 34. Masih oke, masih energik. Jadi adalah kemarin itu adalah momen dimana lo merilis buku Rumah Makan Surya. Ya. Itu akan nanti kita bahas detailnya karena itu buat gua sangat gokil banget sih. Oh, thank you. Rilisan buku yang dengan ternyata di sela-sela itu ada ulang tahun lo juga. Jangan-jangan tuh adalah semacam perayaan ulang tahun lo sebenarnya. Iya, birthday party gue. Nah, makanya. Nah, gua akan bahas itu pastinya. Tapi sebelum gua ke arah sana, karena itu masih hangat tuh. Masih hangat. Baru kemarin. Baru. Nah, gua mau bertanya mungkin sebenarnya kayak lo tuh emang dari sekolah seni rupa atau bagaimana sih? Karena kegiatan lo ini yang sketch ini tuh kayak menurut gua tuh aktif banget dan oke gitu. Tuh sebenarnya lo basicnya belajar dari mana sih? Gue gue kuliah desain lah dulu, graphic design. DKV. Oh, di mana? Di BINUS. Dan dari situ memang lo sering melakukan aktivitas yang kayak sketch. Karena betul. Itu kan ada kayak komunitasnya kayak Urban Sketcher itu ya? Ya, gue di situ dari awal Urban Sketchers Indonesia. Kalau di kita namanya Indonesia Sketchers. Dari awal itu kebentuk lah. Oke. Dulu gue yang paling muda kayaknya di antara yang lain. Oh, dan memang lo sudah ada ketertarikan dari era pas kuliah atau SMA? Dari kalau gambar gue dari SD kali ya. Dulu kalau lo inget buku tulis tuh tengahnya kita robek biasanya buat bikin komik gitu-gitu. Itu dari SD gue kegiatan kayak gitu. Memang sudah ada kecenderungannya ke sana. Suka gambar dari ada SD. Keluarga atau gimana gak? Dari kecil sih gue gak dikenalin ada keluarga yang gambar juga ya. Walaupun kalau nyokap gue dari Sumatera, keluarga itu sampai 4 pupu. Jadi saking banyaknya ya ada aja akhirnya. Kakek gue dulunya di seni rupa ITB, angkatan tahun 60-an, ada yang gitu-gitu. Dan gue baru ketemu pas gue kuliah. Baru kenal sama mereka. Baru kenal sama mereka dan ternyata mereka dari ITB gitu-gitu ya. Tapi lo sendiri kita ngomongin start dari di depan ini ya. Kalau melihat depan-depan di kita kan ada beberapa buku yang emang kita lihat ini adalah hasil karya dari si Nugraha atau Aga ini. Yang memang kalau kita lihat mungkin bisa dibilang ya kayak graphic recorder atau misalnya Aga juga mention soal travel sketcher juga. Atau tadi apa? Ilustrator apa? Travel Illustrator juga. Jadi kalau simpelnya adalah kalau Aga ini kemana-mana, nah ini hasilnya. Jadi kayak itinerary ini dalam bentuk ada visualnya, ada ceritanya gitu. Nah, lu aktif bener-bener oke deh fokus di sini tuh mulai dari kapan gak? Kalau bikin gambar sebenarnya gue dari 2009. Jadi bikin gambar. Awal gue berkarir gitu ya, sama kayak atlet jadi Dom. Jadi buat gue orang yang gambar tuh harus sesuatu yang harus dibiasakan. Jadi kayak lu harus daily exercise dan lain-lain. Dulu gue
sketching live on location itu buat latihan sensing dan inilah synchronizing tangan gua gitu-gitu, mata ngelihat. Jadi dari situ rajin latihan, ternyata selain gue jadi lebih mudah buat gambar, lebih lancar juga. Endurance gue gambar bagus. Kumpulan ilustrasi yang gue rekam selama gue jalan-jalan udah banyak juga gitu jadinya ngumpul. Dan akhirnya 2023 gue fokus bikin gambar-gambar gue itu jadi buku gitu. Oke, jadi 2023 ya baru jadi buku-buku ini. Karena memang lo punya istilahnya mungkin datanya udah banyak, data banknya udah oke gitu. Tinggal sekarang lo jadi buku ini. Gue pas COVID tuh nge-scan buku gue, kan COVID banyak waktu. Betul, banyak di rumah. Itu ada 150-an sketchbook deh. Wah gokil. Dan ini adalah yang baru atau istilahnya yang udah jadi buku ini ya. Berarti masih ada sisa belum ya? Masih. Gokil. Jadi awalnya kenapa teride untuk lo jadiin si buku ini? Jadi ternyata banyak orang ya, semenjak di Instagram kan fokus gue ngupload story gue dari jalan-jalan tuh bentuknya sketsa tuh. Betul. Ternyata banyak yang nikmatin, dan di komen-komen juga banyak yang kayak anggaplah kayak misalkan lu ke Jogja makan gudeg gitu ya. Betul. Oh gudeg yang ini lu udah nyobain belum? Seru, lu makan masuk ke dapurnya dulu, lu ngelihat si mboknya lagi masak gitu. Nah itu ternyata banyak penikmat yang ada di luar ranah seni lah ibaratnya. Jadi penikmatnya cukup umum, dan gaya gue bercerita ini akhirnya bisa dinikmatin sama banyak kalangan lah gitu. Akhirnya gue bikin buku gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat ini gue sukanya memang cara gaya bahasanya juga ringan, lalu visualnya juga kayak gue terbawa suasananya gitu. Kayak misalnya gue melihat buku ini tuh kayak emang gue jadi kayak ngebayangin gitu. Oh gue di sini, karena kita juga melihat ini kan itinerary juga sebenarnya ya. Tempat ini menceritakan tentang ini apa. Jadi kayak gitu-gitu. Misalnya kayak lo di sini kan ceritanya tentang lo kunjungin apa, dan lo menjelaskan poin-poin kayak misalnya kalau yang sekarang lagi gue pegang ini adalah buku tentang journey di Arabia atau lebih ke Mekah Madinah ya kan. Jadi lo sedikit ya memori-memori lo yang selama umroh itu lo abadikan dalam bentuk visual. Betul. Dan cerita ini sebenarnya kayak pengalaman lo juga ya sebenarnya ya. Pengalaman gue, terus beberapa ya gue cerita sama orang tentang apa yang gue temuin. Kayak lu mungkin pas ke Masjid Al-Haram ngelihat satu pintu yang besar tuh, pintu dari tahun berapa, siapa yang ngelola, siapa yang ngembangin komplek itu jadi sekarang semewah itu. Padahal dulu kan pas kita dimulai agama Islam ditemuin di situ, itu sangat sederhana gitu kan. Sekarang bisa yang semewah itulah gitu. Betul. Iya. Berarti lo bisa dibilang memang ini adalah karakter lo ya. Lo sangat enjoy membuat ini gitu ya. Iya, penikmat kota. Asik. Bener. Tapi kalau referensi sendiri gak yang akhirnya membawa lo ke oke deh kayaknya lo memfokuskan di sini, ada referensi siapa gak sih yang memang juga jadian lo kayak gue pengen jadi kayak ini, atau bagian kayak wah gue suka gayanya itu ada gak? Di Indonesia atau di luar mungkin? Ada beberapa di Indonesia tuh, salah satunya mentor gue. Siapa? Namanya Pak Dar Cedar. Oke. Dia salah satu founder komunitas Indonesia Sketchers. Oke. Kalau zaman gua kecil dulu, dia salah satu ilustrator di tabloid Ino kalau lo tahu. Itu sisi dia bikin ilustrasi kartun buat anak-anak. Tapi di balik itu dia dari tahun 80-an sketching. Jadi dia nulis perkembangan Jakarta atau tentang kampung dia di Semarang. Itu dia jadi mentor gua lah di Indonesia Sketchers sampai akhirnya gue jadi kayak sekarang. Terus kalau di komunitas Urban Sketchers secara internasional tuh ada beberapa artis juga. Sekarang di Barcelona namanya Lapin. Dia itu sama suka bikin buku kayak gini juga, dan bukunya menurut gue cukup enteng karena ada aja dia kayak tiba-tiba ke pameran airshow gitu pesawat, terus itu jadi satu buku. Terus dia jalan-jalan ke Barcelona atau ke Paris, jadi satu buku yang itu cerita dia. Kayak lo sebenarnya. Iya. Makanya kayak lo ke Mekah yang umrah ini, lo ke Malaysia, lo ke Jogja. Jadi lo merangkum ya dalam bentuk visual itu. Oh gitu. Begitulah. Oke. Nah, tapi kalau dari segi misalnya kan kalau kita lihat ini bagaimana cara untuk bisa lo, karena mungkin masalah waktu ya. Artinya ini tetap butuh fotografi juga ya. Pada akhirnya ya gue butuh foto. Karena kan kita kalau lo tadi cerita juga sempat mention bahwa kalau untuk teman-teman yang kayak Urban Sketcher ini biasanya live ya. Artinya manifesto komunikasinya adalah untuk
live on location gitu. Artinya ketika kita datang ke satu tempat itulah yang langsung dilakukan gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari segi waktu kan karena ini kayaknya lu banyak mengunjungi tempat ya, banyak tempat. Jadi basicnya ada unsur fotografi juga ya artinya ya. Gue foto biasanya dan waktu di tempatnya gue manfaatin buat interview biasanya. Iya, untuk bisa mendapatkan narasi-narasi ini ya. Ceritanya. Wah gokil. Tapi lu memang ada bakat sih emang sketch-sketchnya ini. Thank you. Gila. Gue jadi emang kayak lihat kan apa ya buku bercerita yang versi handwriting ini masalahnya. Ini juga sampai tulis tangan juga font-fontnya gitu. Paling hanya di layout lah yang unsur digitalnya ya kan. Sisanya emang tangan semua ya. Tangan. Oh oke. Sempet nyoba pakai font tapi kayak nggak dapet ya. Kentang gitu. Karena goresan lo agak kasar gitu kan. Nah ditambah si pen ini kayak menurut gue fontnya oke banget sih. Meskipun kan kadang ada kayak tulisan dokter gitu ya. Tapi tetap kita paham gitu. Oke kayak oh ini itu alasan gue kenapa gue tulis kapital jadi lebih gampang dilihat perbedaan antara huruf kecil huruf besar kelihatan lebih jelas. Ya paham. Oh, makanya semuanya kapital ya. Kapital. Gila lu berarti kalau dari segi negara udah berapa negara nih yang lo jadikan mungkin project ini gak? Sebenarnya nggak. Kalau negara nggak banyak. Nggak banyak ya. Gue justru banyak travelnya di keliling Indonesia sebenarnya. Karena memang basicnya kan lu juga suka traveling juga ya. Iya. Itu berawal dari lu suka traveling atau gimana sih ide ini sebenarnya? Berawal dari 2009 gue kuliah. Gue punya kebebasan buat keluar sampai malam pulang pagi gitu. Oke. Ternyata kebebasan itu gue pakai buat gambar. Ternyata ya. Iya. Jadi dengan gue yang tinggalnya di Bekasi terus sempat ngekos di Jakarta, gue punya kesempatan pagi-pagi bisa ngopi di Glodok gitu ibaratnya zaman kuliah, terus bisa lanjut nyari sarapan ke daerah Pluit, terus nanti gue ke Tebet gitu naik mikrolet lah, naik bis lah gitu. Jadi dengan sketchbook ternyata itu bikin gue punya pandangan baru tentang tempat-tempat yang gue datengin gitu. Gue nyatet banyak orang yang tertarik pas ngeliat terus jadi cerita hal baru ke gue gitu. Ya gue lihat kan memang yang jadi cerita lo Kota Tua ada di Old Batavia tuh terekam tuh ya. Jadi lo mengunjungi tempat A, B, C, D semua ada dalam buku itu ya. Ada. Sebenarnya memang kalau dilihat kan emang archiving lah sebenarnya ya. Iya. Jadi lo bisa jadi tempat yang lo datengin ini sekarang sudah berubah. Artinya bisa banget. Artinya udah dirobohkan misalnya. Oh jadi tempat ini ada tuh. Jadi bener-bener yang hanya terjadi di rekaman ini gitu ya. Di rekaman buku itu begitu istilahnya ya. Ada. Atau sekarang kan Kota Tua jadi tambah bagus. Yang dulunya gue gambar butut banget sekarang jadi bagus gitu ya. Jadi punya kesan sendiri tuh ya. Iya bener. Tapi kalau kita ngomongin yang tentang produksi buku ini kendalanya apa sih Gak? Untuk bisa kayak bener-bener ini kan basicnya mungkin gambar lo yang emang dari sketchbook lah sebenarnya ya. Terus lo realisasikan dengan size yang berbeda tuh ada kendala apa gak sih untuk persiapan memindahkan data-data itu semua ke jadi buku ini? Mungkin karena jadi kebiasaan jadi nggak jadi kendala ya. Sebenarnya ya progres mindahinnya tuh lumayan ribet juga tuh. Ngebersihin gambar gitu-gitu sampai akhirnya sebagai solusi sekarang gue mulai gambar di iPad, gue develop brushnya juga gitu. Jadi gue mulai develop brush pensil yang mirip sama yang gue pakai di reelnya. Terus cat air juga gue mulai develop yang ada di brush di iPad buat di aplikasi Procreate-nya gitu-gitu. Jadi lumayan mempermudah gue buat transfer ke digitalnya juga tuh. Plus klien-klien gue atau objek-objek gue gambar kan banyak yang mungkin nggak punya in-house designer atau mereka juga nggak tahu gimana cara ngehandle aset ilustrasi kalau gue kasih fisik gitu ya. Cuman jadi pajangan biasanya Dom. Jadi dengan kasih digital gue bilang lo bisa bikin kaos nih, lo bisa bikin itu nih. Nih salah satunya nih yang halaman kebuka nih di Malaysia tuh. Ini? Ya itu di Malaka bar yang umurnya udah 100 tahun. Itu yang jaga nenek-nenek. Dia gak mungkin bisa Photoshop. Betul. Jadi pas gue kasih gambarnya jadi lo kasih gambar ini ya? Terakhir teman gue dateng dicetak jadi bendera di sana. Oh iya gitu? Iya. Gue lucu banget. Itu baru buka jam 4 sore, jam 8 udah tutup. Alasannya ya si ontinya ngantuk. Oke. Barnya bener-bener minuman yang emang iya tuak lokal gitu ya berarti. Gitu-gituan lah. Yang minum juga nenek-nenek di dalamnya. Jadi benar-benar bukan bar untuk
party Mungkin ada bahkan. herbal gitu-gitulah Iya, ya, iya, ada Chinese ya herbal kan, Chinese herbal kayak ramuan-ramuan apa, heeh, ginseng gitu-gitulah heeh, ya. heeh. Oh, jadi ini salah satu contoh ketika lo datang ke tempat ini, Iya, lalu lo gambar ini, lo heeh, kasih file ini juga ke owner-nya atau ke orang-orang ini iya, dan mereka bebas untuk mau jadikan itu merchandise apapun gitu ya. iya, heeh, Oh, jadi kayak gift juga lah istilahnya ya. gift. Nah, beberapa lah gue kasih kok kayak Heeh gitu, heeh heeh, heeh. tempat-tempat yang gue Oh, suka gitu. gila, oke 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 oke. Memang sih kalau dilihat kan ini kalau jadi kaos oke banget ya, Kak, ya, di tengah gitu ya kan. Iya lucu sih. Iya, jadi ini jadi bendera nih ya di sana ya. Iya, nggak tahu sekarang masih dipajang apa mau dicetak jadi kertas atau apa gue nggak tahu tuh, belum ke sana lagi. Ini kalau kita lihat secara perkembangan ya, misal tadi Mhm, lo kan sudah mention soal iPad. Artinya gini, ketika mhm, lo mungkin dulu di era-era awal kuliah selalu membawa sketchbook kemanapun, lo ada lokasi mhm, menarik, lo gambar. Nah, iya, dengan kemajuan teknologi adanya iPad ini sebenarnya bagaimana? Artinya gini, emang bisa menyamakan si iPad yang tadi Procreate ini dengan si cat air ini misalnya mhm. bisa nggak sih sebenarnya gimana? Ada nggak tekniknya atau gimana menurut lo? Nggak bisa, ini sama aja kayak, lu masak mie instan sama Mhm, lu masak mie yang, apa, dari raw lah ya, dari tepung mhm gitu. mhm, Rasanya pasti beda, mhm. tapi fungsi itu sama-sama, fungsinya sama gitu buat Oke dimakan. oke. Sama ini juga begitu, jadi ketika lu gambar pakai cat air, eee, pasti hasilnya akan feel ngerjainnya akan beda. Nah, hasilnya pun sama-sama gue untuk mencatat sebenarnya gitu. Jadi Mmm, selama gue punya vocabulary atau illustration bank gue sendiri itu sih sebenarnya buat gue cukup gitulah. Dan gue mmm. bisa bisa, apa ya, nge-compile gambar lebih banyak juga ketika di perjalanan gue gitu. Oh, jadi ini lebih Heeh, memudahkan lah kalau si betul. iPad ya, heeh. Tapi basic-nya lu harus menggambar tradisional dulu karena lu harus tahu sifat-sifat media yang lu pakai. Oke, Kayak gue di sini pakai cat air, mhm. ya gue, sejak 2009 sampai sekarang pun masih pakai cat air untuk mengerti sifat kertas dan media yang gue pakai gitu loh ibaratnya. Mhm. Ya, iPad ini adalah medium ya, Mhm, tapi basic-nya atau untuk benar-benar yang dasar lo pahami adalah bagaimana lo mengerti betul, dulu ya, heeh, dari sensing, heeh. sketching si tangan dulu, Iya, kalau misalnya ngomongin cat air tahu pewarnaannya gitu ya, heeh, baru mungkin untuk dengan iPad ini dipermudah aja gitu. betul. Oh, oke. Tapi berarti sekarang ini kalau dari kegiatan lo yang kayak traveling ke mana, lo bawa sketchbook juga, iPad juga atau tetap bawa satu aja iPad? Bawa sketchbook pasti, karena Oh gue pasti nulis, heeh, oh, karena sketchbook ini juga tempat lo untuk buat nulis? buat gue nulis, heeh, Kayak lo merekam melihat apa gitu ya? mhm. Oh, Nah sekarang oke. enaknya kan ada Instagram story tuh. Betul. Nah gue Oh, biasanya habis nulis di notes, di sketchbook gue, gambar kecil-kecilan, nulis. Nah footnotes itu gua compile lagi di Instastory buat di-highlight. Jadi entar gue, oh. pas nulis buku, dari situ gue ngembanginnya gitu. Makanya kalau lo lagi ada kegiatan Iya, traveling atau lagi pergi mana-mana, IG iya, story lo tuh kayak lagi iya, selebgram yang lagi review gitu iya. yang kayak titik-titik gitu ya? Instastory gue pasti bacot Iya iya gitu. iya, tapi gue ada momen yang pas lo kemarin ke Riau, gue Oh iya, ikutin iya. tuh, Ah gue itu seru liatin, banget, lo heeh. mampir ke tempat kopi, lo mampir ke heritage building, jadi gue Iya, serasa ikut di rombongan itu gitu. heeh, Lo nyobain apa, banyak-banyak herbal-herbal apa gitu kan. Iya mhm. iya iya iya, Tapi itu oh, Riau emang keren banget. Itu lu bayangin dulu di zaman Belanda, di arsip Belanda ya, mhm, itu kota yang sangat maju, itu kota pertama yang punya listrik di oh gitu? Riau. Jadi dulu Bagansi Api-Api itu kalau ada orang naik perahu nih ngomong tahun, 1800-an akhir ya, kalau ada kapal dateng ngelihat ada cahaya, berarti udah deket Bagansi Api-Api. Oh, Dia jadi ini kota mhm, transit ya? kota ikan besar. Jadi Kot kota penjualan ikan terbesar oke, di Southeast Sub Asia. Southeast Asia ya? Heeh, Karena seberangnya langsung itu Malaka, Malaysia ya? Malaka, Malaysia. Oke oke Heeh, oke. Oh, jadi kemarin lo trip ke sana adalah bagian untuk bisa lo menjadikan sebuah mhm, project yang buku ini juga? betul. Gue punya ketertarikan sama budaya Melayu sebenarnya karena, Oh, spesially Melayu aja? eee, ya especially Melayu. Karena tempat gue berkembang juga Iya ya. iya iya iya. Kita kita, Indonesia, Malaysia, Singapura, South Filipina gitu-gitu, ya wajar kita punya makanan-makanan yang sama lah kayak terasi, cendol, Betul. rendang yang sekarang Iya diributin, ya iya gitu-gitu tuh, iya iya heeh. iya Ya iya. karena dulu sebelum jadi negara udah ada tuh makanan-makanan itu, Betul, gitu. kita istilahnya kan serumpun.
Serumpun, Jadi mungkin memang banyak kesamaannya dari area dulu karena menyatu kan? Betul. Oke. Karena Dan itu kemarin lokasi. bekerja sama dengan siapa lu berangkat? Itu sama anak-anak di sana namanya, Serat Arkais komunitas mereka, terus mereka didukung sama, dinas pariwisata sama Kemendikbudnya dinas budayanya di sana juga gitu. Jadi kita keliling di beberapa kota di pesisir timurnya Riau. Nah itu ke Bagan Api-Api, ke Bukit Batu, Bengkalis, terus kita sebelum pulang ke Pekanbaru mampir ke Siak. Siak, oke. Itu lu memang di setiap kota itu akhirnya lu mempunyai data-data ini untuk jadikan buku nantinya pasti ya? Ya, semoga jadi buku, nanti akan jadi buku lah. Karena Tapi gue belum tahu akan bukunya tentang Riau aja atau gue akan memperluas ke sudut pandangnya ke Melayu tadi gitu. Iya. Karena itu kalau ditarik ke Melayu lebih besar lagi skupnya ya? Itu banyak banget facts yang lu bakal wow gitu. Karena kayak sekarang Singapura semaju itu ya, nih gue bocorin satu. Iya, Singapura semaju itu, gue pas ke Bukit Batu ke satu rumah, rumah itu dari awal abad 20. Itu yang tinggal di situ punya gelar namanya orang kaya raja negara. Memang gelarnya itu? Orangnya gelarnya itu. Iya. Dan dia pemimpin orang-orang lautnya Singapura. Jadi dulu Singapura tuh di sebelum pemerintahannya kayak sekarang ya, itu dipimpin sama orang-orang laut dari Kepulauan Riau gitu. Dan ibaratnya rajanya mereka tuh di situ gitu. Dan rajanya mereka itu bendaharanya Laksamana dari kerajaan Siak. Oh, itu lo temuin tuh? Itu ya gue dikenalin sama tim sana lah. Mereka punya naskah-naskahnya, masih ada cap dari kerajaan Melayunya juga masih ada. Tuh? Sealnya gitu. Oke. Jadi lo menemukan fact itu ya? Gokil, banyak, seru-seru banget men. Termasuk salah satu makanan mewah di Eropa dulu ada di Indonesia, itu bilangnya kaviarnya orang Melayu. Namanya apa? Telur ikan terubuk. Telur ikan terubuk. Ikan terubuk tuh nama ikannya. Jadi dia model hidupnya tuh kayak salmon lah. Dia bertelurnya di sungai, membesarnya nanti di laut. Nah, telurnya ini dulu dipakai untuk diplomasi antara Kesultanan Siak sama Kesultanan Melaka, Kesultanan Johor, Kelantan gitu-gitu. Terus ada arsip bilang kalau dulu telur ini diasinin dan dibumbu balado itu buat fine dining di Belanda. Oh gitu. Itu jadi menu favorit. Lu merasakan itu nggak kemarin pas lo trip? Gue dapet di Bengkalis. Wah anjir, itu gimana model bentukannya? Mungkin kalau buat kita cukup umum ya, telur ikan yang diasinin. Jadi kayak ikan asin gitu. Nah, kemarin gue dimasak tumis bawang. Itu pakai nasi pedes sih. Dan kalau di Bengkalis lu mau makan makanan khas, itu lu nggak bisa nyari di restoran, lu harus makan di rumah orang. Oh, mereka tidak kayak kita datang misalnya ke rumah makan Padang gitu, tidak. Nggak ada restoran Oji, nggak ada. Jadi lu harus main ke rumah orang. Dan kemarin kan kebetulan abis Lebaran tuh. Kalau orang Melayu itu lu Lebaran naiklah ke rumah kami gitu, makan di sini gitu. Itu dia mengeluarkan menu-menu yang mungkin otentik banget ya. Otentik banget. Dan semuanya rata-rata ikan karena mereka kan di laut kan. Iya. Dan lu merasakan itu? Dapat men, gue priceless banget, dapat teman baru. Iya. Dapat makan kayak gitu juga. Gimana rasanya? Gimana? Kalau buat kita sebenarnya makanan yang rasanya sih cukup umum gitu loh. Cuman gue ngerti mewahnya. Yang bilang mewah ini kan orang Eropa yang karena tidak menemukan nggak punya rasa kan berbeda. Iya, mereka nggak punya rasa kayak begitu gitu. Melayu identik dengan rempah-rempah itu. Perpaduannya gitu. Kayak kita tahu di di Sumatera ada rendang. Itu kan perpaduan. Orang kalau makan rendang dari orang-orang bule itu the best itu kan. Betul. Karena belum ada nanti kayak pedas-pedasnya, ada jahenya di lengkuas apa semua kan jadi satu tuh. Betul. Wah, mereka nggak numbuh gitu-gituan di sana. Nggak ada. Oh gitu. Nah, lo makanya akhirnya dapat kesempatan ikut trip itu untuk juga terlibat ya. Iya bener. Oh jadi itu bagian dari project juga ya gak ya? Bagian dari project juga. Oh, oke. Ini kayaknya gue mau masuk ke rumah makan Surya sih sebenarnya. Karena udah relate Melayu juga nih. Ya kan? Kita ngomongin ini karena masih hangat banget nih. Baru kemarin. Jadi gua itu beberapa waktu lalu sebelum acara di perilisan ini dikabarin sama Aga nih. Dom nanti lo datang ada acara namanya perilisan buku Rumah Makan Surya. Itu ya judulnya Tak Pernah Tenggelam. Lu datang aja Dom ya. Pokoknya nanti di sana icip-icip.
Gue dateng dong ya. Syaratnya lu jangan makan dulu, lu harus lapar. Iya, tapi lo bilangnya icip-icip. Jadi gue pikir, icip-icip mah paling settingannya ada menu di meja. Oh gue mau itu cicip gitu kan. Ternyata di hari H pas peluncuran itu semua dihidangkan kayak kita makan di meja gitu. Semua bilang wah ini ini namanya makan-makan buat icip gitu. Tapi emang selamat lah untuk ini Rumah Makan Surya berkolaborasi dengan Dokumentaria ini bersama Binatang Press. Dan sosok Aga ini kalau bisa lihat kita tadi udah mention gambar-gambar ya, inilah semua gambar ini yang terjadinya adalah dari sosok Aga ini gitu. Boleh cerita sedikit gak sih untuk sampai terjadinya buku ini berapa lama sih sebenarnya lo gak? By riset sebenarnya kalau bisa dibilang grup gua tuh Dokumentaria Berselera itu meminang Surya tuh setahun lebih lah, setahun setengah mungkin gak nyampe. Untuk bisa ada diskusi, untuk bisa kerjasama ngangkat itu setahunan ya? Setahunan setengah lah. Terus? Itu kita bener-bener datang dari tengah malam buat nonton proses masaknya, terus interview, terus kita ngelihat gimana mereka ngehidang saat tamu pertama baru datang sampai makan siang selesai. Kan makan siang paling peaknya tuh karena di daerah bisnis area lah ya, kantor Ben Hill Ben Hill. Terus begitu mereka selesai serving, beberes, istirahat, kita interview lagi, itu bolak-balik tuh setahun lah. Hampir setahun lo ya? Setahun. Hampir setahun lo makan di Surya terus dong ya? Iya gitu. Wah gokil, iri sih gua ya. Tapi gue kemarin cek kolesterol untuk masih aman. Gue nggak tahu ya kenapa teman-teman gue yang dari Melayu khususnya mungkin ada Malaysia atau Sumatera khusus Padang itu mereka aman-aman aja loh secara kolesterol loh. Tapi gue keseharian gue emang gue biasa jalan kaki ya. Nah mungkin dia dikolaborasikan dengan gerak kayaknya. Jadi emang balance gitu. Mau makan tunjang, mau makan rendang aman-aman aja gitu. Jadi lo nih hampir setahun lebih. Jadi ini datanglah misalnya ke sana riset, interview, ketemu misalnya dengan ownernya, lalu dia ngasih lo dan tim lo ini untuk data-data foto gitu ya. Karena di sini gue juga ada foto-foto yang ceritanya sebenarnya kayak ini mungkin arsipnya dia sendiri ya, karena ini foto-foto dari foto-foto lama generasi 1, kedua gitu kan. Diterbangin dari Padang fotonya. Jadi kita cari-cari. Kan gue berempat di sini. Jadi gue ilustrator, gue terus yang nulis Reno Andamsuri. Kebetulan Reno Andamsuri ini emang penulis tentang buku-buku Minang. Salah satu bukunya Rendang Traveler tuh menang Gourmand Awards. Gue lupa tahun berapa. Nah terus boleh nextnya gue ngobrol tuh next ini. Oh boleh banget. Dia orang graphic design dulunya. Ada kan ngobrol di depan tuh gue dengerin tuh yang jilbab itu ya. Iya yang jilbab itu. Ntar dia kesini deh. Ya boleh. Terus yang foto temen gue juga namanya Mike. Mike tuh dulu dia sempat jadi bantuin foto juga buat Potato Head Group. Sekarang dia di Esa Restoran sama Kongobar. Memang bidangnya lah fotografi. Terus satu lagi istri gue jadi manajernya di sini gitu yang nge-compile BM-nya kita lah gitu. Iya. Jadi menyatukan semua ide-ide kalian tuh. Terus di tahun 2022 kita sempat jalan ke Minang bareng, waktu itu bareng Kaum Restoran sama Tastemade Indonesia. Kita bikin buku. Namanya apa? Namanya Hey Minang. Isinya tentang trip kita jalan-jalan di sana, belajar masak di dapur-dapur rumah orang. Khususnya yang emang otentik yang otentik. Salah satu kita ke Sulit Air belajar masak gulai hitam dulu di situ. Gokil itu gulai hitam. Terus ada dining eventnya di Kaum waktu itu. Nah dari situ si Uni Reno diajak ke Rumah Makan Surya sama channel CNA. Lo nonton CNA ada yang ngebahas tentang rendang kalau nggak salah. Nah itu ada. Makanya spesialis rendang ya. Iya. Si Uni Reno ini ya. Terkenalnya rendang. Lalu dia di masakan Minang lah. Betul. Oke. Nah terus dia bilang, gue dapet akses buat ngobrol sama orang dapurnya nih. Kita mau nggak ke sana? Lu mau gambar nggak gitu kan? Wah mau banget gue kalau udah bisa masuk ke dapur, mau banget gue gitu. Semua bisa diakses ke ya itu tempat-tempat yang sangat tidak untouchable tuh kan, gak semua orang bisa pakai. Terus ya udahlah mulailah kita masuk ke dapur tengah malam tuh karena masak rendang tuh dari karena prosesnya kan buat besok disajikan dari malam langsung diproses. Jam 9 tuh udah naik kalau orang Padang bilangnya palung tuh yang disusun. Nah itu tuh. Nah dia pas gue kesana gambar, terus si Mike juga foto.
Terus dari situlah pulang, ini mesti jadi sesuatu deh kayaknya, kita jalanin dulu aja yuk. Bikin template-template pertanyaan lah apa, akhirnya interview. Karena gua kalau ngeprint juga di daerah Ben Hill, akhirnya suka ke sana juga, ketemu sama orang-orang lamanya, ngobrol gitu-gitu. Karena gua dulu kuliah di BINUS, gua punya kenangan sendiri soalnya sama Surya, kan tempat gua makan kalau gua ngeprint gitu. Iya, karena otomatis di Ben Hill ngeprint kan. Jadi muka-muka yang lama ini akhirnya gue bisa tanyain di tahun kemarin lah 2023 gitu. Gitu. Jadi sebenarnya lo lumayan deket lah sebenarnya. Iya. Dengan keseharian Deket lo. dengan keseharian. Jadi memang sebenarnya awalnya kalian visit masuk ke dapur itu belum tahu bakal jadi buku sebenarnya. Awalnya belum. Jadi lebih kayak udah kita datangin dulu, lihat-lihat dulu gitu, karena si Unireno ini lebih karena seneng juga renang itu ya. Jadi mau coba bertanya-tanya gitu-gitu ya. Oh gitu. Terus akhirnya deal kayak jadi buku nih tuh. Kita pas ngumpul kita bikin kerangka. Apa aja sih yang kita kerjain di sana gitu, bikin kerangka. Terus pelan-pelan Unireno ngembangin jadi tulisan kan, bab per bab gitu. Gue juga gambar gue, buat bab yang ini ada ini gitu-gitu. Terus si Mike juga fotonya ada. Gue keinget dulu pas pandemi apa sebelum pandemi ya, Wanda dari Binatang Press sama Acung, gak kita bikin sesuatu yuk. Nah gue dari dulu pengen bikin sesuatu sama mereka, tapi belum ada yang klik nih rasanya di gue. Apa ya yang bisa disamain ya gitu. Gue sama Acung sama suka sepeda, sempat mau bikin tentang sepeda-sepedaan, tapi kok kayak kurang ya Cung, masih belum dapat gitu. Terus sama si Wanda mau bikin tentang makan-makan, Wanda suka makan juga tuh. Masih belum nemu ininya lah, benang merah dari zin yang mau kita bikin gitu. Sampai akhirnya gue bikin ini, kayaknya bisa nih dikawinin gitu. Akhirnya gue bilang ke Wanda, kita coba yuk bikin sesuatu di sini gitu. Akhirnya itu desain dari Binatang Press juga, 1984 ya. Iya. Si gengnya Ryan lah itu ya. Ini yang ngerjain Zulfikar sama Joy desainnya. Joy juga. Joy memang lumayan di beberapa buku tuh ya. Iya, benar. Jadi foto-foto yang istilahnya arsip-arsip lama ini langsung dari keluarga mereka ya, generasi ke-1 nih ya. Diterbangin dari Padang. Bener-bener ini. Mereka pun juga bagus ya secara arsip ya. Oke loh ini. Mereka aku lihat, maksudnya gue lihatnya lebih kayak emang punya datanya lengkap ya. Iya dong. Itu album ada banyak banget waktu itu yang nyampe ke Jakarta. Jadi lo kurasi lah ibaratnya. Iya. Oh ternyata Doi juga sangat peka arsip ya. Dan tiap foto akhirnya diceritain satu-satu tuh. Yang ini foto si omnya ini lagi ini ada yang lagi trip kemana gitu-gitu. Iya, gue lihat ini ada satu foto yang menceritakan buyanya atau si mungkin owner generasi pertamanya di Pakistan. Iya. Di Pakistan. Terus ada dengan kayak kumpul keponakan di Pisangan Baru Jatinegara. Jadi betul. Secara arsip sih oke loh, ini lengkap gitu. Jadi lumayan emang data-datanya dia punya gitu. Punya. Setelah dikulik tuh akhirnya ada tuh. Jadi emang kalau dijadikan buku oke banget. Dan ternyata adalah kemarin di saat perilisan juga itu adalah ulang tahun keberapa gak si ini buku apa namanya 64 karena itu dia kalau nggak salah dari era 1960 ya bukanya. Iya. Jadi dia ulang tahun 64 itu sebenarnya Agustus tahun lalu. Sekarang udah mau Agustus lagi 65 dong ya. 65. Wah gokil. Ini jalan 65 nih. Gokil. Iya. Jadi ini adalah hadiah spesial juga ya. Hadiah spesial. Itu generasi keberapa sekarang nggak yang ngurus? Generasi ketiga. Kayak kemarin gue ngobrol sih sempat tuh dikit. Iya, Bang Indra. Iya, benar. Oke, Bang Indra Taufik ya. Indra Taufik betul. Oke. Di sini juga lo menceritakan tentang bagaimana gak cuman soal dapurnya tapi kayak pegawai-pegawainya ya. Oh ya men. Yang orang living legend. Iya, living legend. Jadi orang yang dari dulu, karena gue sempat dengar di sedikit di diskusi kemarin, caranya mereka juga sistemnya beda, bukan gaji juga, ada yang kayak nyicil tanah misalnya, rumah tuh ada tuh ya. Itu makanya mereka merasa mereka punya kepemilikan juga di situ gitu. Jadi gua ada saham di sini ibarat Oh gitu. Lu ngobrol juga nih sama orang-orang kemarin dikenalin sih kemarin nih. Wah, gokil gila. Lu akhirnya dengan detail setahunan terjadilah buku ini ya. Iya. Terjadilah buku itu gitu. Gila, ini kayak di prosesnya si dapurnya. Betul. Bikin rendang. Ini dapur di mana sih?
Kalau lu masuk kan kalau mau cuci tangan di wastafel tuh. Maksudnya tetap di situ atau Di situ. rumah lain? Oh di situ Di juga? situ ada wastafel, di atas wastafel ada tangga naik ke atas. Betul. Nah itu Oh dapurnya. itu dapurnya. Dan ini bentuknya kayak dapur-dapur bukan di rumah modern ya? Bukan, masih kayak old school gitu ya? Heeh. Emang dipertahankan kali ya? Iya dipertahankan dan kualinya gede banget Dom. Iya ini gue lihat di foto ini, wah. Lu kalau sujud bisa ditutup tuh pakai kualinya dia. Karena memang menunya maksudnya menyediakannya buat porsi besar ya? Iya. Oh ini sih gede sini. Gede. Dan itu kita hoki tuh fotonya. Jadi pas abis kita foto itu nggak lama bulan Ramadan mereka dapurnya direnov. Jadi tidak seperti ini lagi sekarang? Jadi bersih. Kan gue nyari item-item jelangkaian keren justru banget. Itu yang otentik gitu loh. Itu. Sekarang udah nggak gitu. Sekarang udah mulai menghitam lagi. Tapi pas abis itu kalau gue telat beberapa minggu aja tuh. Ya fotonya dapurnya clean semua. Udah clean. Kalau gini kan masih oke nih kan otentik kan hitam tuh. Iya benar. Abis gue ini dicat jadi warna kuning. Jadi bersih kayak dapur baru nih gitu. Jadi lu pas momen ini dapat banget ya. Dapat banget tuh. Gokil sini pasti Mike sih keren sih itu. Iya. Karena ini juga dapat kayak ngerasain gitu loh kenapa akhirnya si rumah makan Surya ini enak dan oke karena kayak gini prosesnya gitu kan. Iya betul. Mereka bumbu masih bikin sendiri, terus santan juga masih meres sendiri. Tadi kan gue sebelum kesini ke Surya tuh. Iya. Nah itu kelapa baru datang tuh. Mereka lagi mau bersihin batoknya dulu. Betul. Jadi karena lo project yang si buku ini jadi lo tahu banget ini dong tentang detail prosesnya si rumah makan Surya ini dong. Iya. Gue punya ketertarikan di makanan, cuman gue bukan ilustrator yang gambar makanan yang on the plates. Tapi gue lebih suka gimana cara mereka dihidang gitu. Karena buat gue makanan seiring berkembangnya teknologi ya pasti akan berubah cara proses bikinnya kan. Yang dulunya lu pakai kuali gede terus pakai anglo, sekarang lu jadi pakai kompor rumah gitu, kompor listrik bahkan sekarang kan. Value itu yang gue mau catat gitu. Karena makanannya bentuknya di atas piringnya akan begitu-begitu aja. Betul. Betul. Gue lihat juga secara di buku ini kan pengambilan sketsnya lo sendiri juga angle-angle menarik nih kayak orang lagi nyuci gitu kan. Jadi benar-benar yang aktivitas di dapur gitu kan. Nyuci itu awal mula karir di rumah makan Padang. Lu harus nyuci. Ini fan fact nih. Itu fact. Emang maksudnya benar-benar ini apa ya istilahnya itu kayak tingkatan. Jadi gua mau melamar ke rumah makan Padang. Iya. Gua akan ditaruh di posisi yang si nyuci dulu. Oh gitu. Oh jadi basicnya dari belajar nyuci dulu. Oh habis itu naik tingkatan gitu. Naik nanti lo ada yang serving, ini ada yang bikin minuman. Di semua rumah Padang nggak? Iya. Oh baru tahu gue. Mostly yang ada di buku itu sebenarnya nyeritain sistem restoran Padang yang ada di Jakarta, Indonesia lah ya mungkin. Indonesia lah ya. Tapi ya gue ngambil subjeknya restoran yang legend lah gitu. Udah berjalan dari dulu sampai sekarang stabil dengan sistemnya gitu. Contohnya adalah si rumah makan Surya ini. Wah gokil. Setahun dan hasilnya gimana? Lo menilai si buku ini akhirnya dengan ending seperti ini bagaimana? Masih ada kayak mungkin kurangnya atau ini sudah oke banget nih gitu atau gimana menurut lo? So far sih gue seneng ya bukunya ya emang gue pengen bukan buku yang mendalam dan berat gitu. Gue pengen buku yang ini dikemas jadi ringan terus generasi-generasi yang lebih baru mau mengerti tentang cerita-cerita lama gitu. Ya. Jadi buku ini cukup baru sih sebenarnya buat di dunia buku-buku kuliner sebenarnya. Karena memang kemarin gue sempat dengar juga yang Uni Reno kan sempat bilang yang lu harus juga mengikuti perkembangan zaman. Yang artinya tulisan dia diringkas lah, lebih ke kayak ibaratnya kalau sekarang sebutannya kayak biar kena hooknya diringkas lagi. Padahal sih mungkin Uni Reno ini nulisnya banyak gitu kan. Cuman karena untuk supaya anak Gen Z ini bisa membaca atau minat, dirangkumlah dengan akhirnya dengan mudah membacanya ditambah visual dari foto dan sketch lo gitu ya. Dan emang kita baca juga nggak jadi kayak berat juga ya karena ada ditambah visual, ditambah fotografi dan juga sketch dari lo pastinya kayak gini. Jadi
pasti enak juga bacanya gitu ngelihatnya. Nah, proses desain ini salah satu yang makan waktu cukup lama nih sebenarnya. Desain layout dan lain semua ya. Terutama gue sama Wanda kita banyak Yeah. nyangkut di soal pas ngedesain. Yang desain kan Joy sama Zulfikar. Iya, Si Fikar. Sebenarnya secara desain key visualnya udah kayak begitu, cuman gue pengen dari halaman ke halaman tuh harus nyaman mungkin lo baca. Jadi buku segitu ternyata sehari bisa selesai ya. Betul. Gitu. Lu bisa lupa waktu karena lu sampai akhir udah akhir nih gitu. Itulah yang menurut gue PR paling beratnya pas ngedesain gitu. Iya. Akhirnya jadi kayak gini, keren sih. Keren. Gua juga senengnya adalah ini hari ini banget gitu. Maksudnya dengan bentuk, desain, lebih ke kekinian gitu kan, dengan pilihan fontnya. Enak loh pilihan fontnya juga. Iya, itu Joy dan Fikar lah itu. Dan hari inilah desainnya gitu. Yes. Terus juga ini handy sebenarnya, tidak besar, tidak kecil. Itu ukuran komik zaman dulu tuh. Makanya jadi handy. Dragon Ball atau gitu. Iya, makanya jadi handy gitu. Jadi kalau misalnya lagi traveling atau apa enak nih dibawa gitu sambil baca-baca gitu. Oke sih. Jadi ada pengalaman apa selama lo menjalankan atau mencoba merekam ini, ada keseruan atau apa yang pengalaman-pengalaman mungkin? Banyak sih kalau dibilang pengalaman seru ya, bisa kenal sama orang dapur salah satunya. Yes, pasti. Terus gue jadi bisa karena ngeliat proses-proses mereka kerja. Nah mereka kan ada dapur rumah makan dan dapur restoran. Betul. Restoran tuh dapur yang makanan-makanan cepet dadakan masak. Nah pas lagi dadakan di dapur restoran gue lihat tuh ada sate, ada martabak, terus ada nasi goreng, mie rebus. Gue bilang, gue bisa nggak ya makan nasi goreng tapi dagingnya gue mau pakai daging martabak gitu. Ternyata bisa men. Lo ngomong sama mereka karena kenal kali ya. Jadi kayak bisa bang di request gitu ya. Lu nggak mau jual yang kayak gini aja gue bilang gitu. Aja tuh daging martabak lo respon pakai nasi goreng. Enak men. Wah iyalah orang pakai martabak aja kan udah pakai nasi goreng lagi. Gitu tuh. Tapi nasi gorengnya sore emang the best sih. Gue suka juga. Gue suka nasi goreng. Tanpa dagingnya itu aja udah enak gitu loh maksudnya. Dan pertama gue kenal mie rebus Padang tuh di Surya. Oh gitu. Lu belum pernah? Belum. Belum. Next time lah coba. Gue masih umum. Gue kayak rendangnya, terus nasi gorengnya. Gue masih umum lah. Kalau mie rebusnya belum gue. Emang beda ya? Beda. Mie rebus Padang beda. Wah boleh. Belum. Sama yang seru lagi dari pas gue riset Surya ini, ternyata konsep sustainability di restoran tuh bukan hal yang baru gitu loh. Jadi kayak mereka pemanfaatan barang sisa itu udah jalan dari zaman dulu gitu. Kayak misalkan rendang lo bilang enak kan, rendangnya tuh kayak rasa kan. Betul. Ya itu sebenarnya dari gulai-gulai yang nggak kejual. Oke. Itu proses lanjut masaknya sampai jadi rendang. Jadi rendang itu tahapannya tuh awalnya dari gulai. Gulai menyusut jadi kalio menyusut lagi jadi rendang gitu kan. Nah jadi yang nggak habis ini dilanjut masak. That's why rasanya segitu klimaksnya gitu. Jadi bener ini aja gulainya aja udah enak nih, ya kan? Diproses lagi, ibarat kalau minuman tuh difermentasikan lagi, ya kan? Diferment lagi sampai ke yang rendang. Wah itu. Nggak diferment sebenarnya, dimasak sampai dimasak menyusut. Iya benar. Bumbunya. Sampai, itu kan airnya berkurang. Ya menyusut kan? Airnya menyusut sampai bentuknya kayak itu kan. Ya terus kayak apa? Ngiler gak? Makanan-makanannya yang kayak jeroan yang nggak habis digulai, itu dikeringin dijadiin penyedap men. Aduh. Itu seru tuh kayak gitu kan. Iya. Jadi penyedapnya nggak pakai micin organik dia. Dia pakai ya bahan-bahan yang ada di dia juga gitu. Itu seru banget. Gue tahu kayak begitu. Nah itu yang lo dapat kalau waktu kemarin riset itu ya hasil kayak gini ya. Sekarang kalau sekarang lo makan fine dining itu hal yang dijual, sustainability. Yang sebenarnya di restoran-restoran kayak gini, contohnya rumah udah lama. Makan Surya ini sudah melakukan lama ya. Udah. Mungkin gak hanya Surya, gue rasa restoran-restoran Padang lainnya restoran Minang ya begitulah. Ini berapa lembar total nih si buku ini Gak? Kayak 90 halaman ya. 90 dijual berapa Gak? Itu 334.000 harga retailnya. Bisa didapat di mana aja sih buku ini? Nanti akan dijual di websitenya Binatang Press. Pasti ya di Binatang Press ada. Terus di Tokopedia Binatang Press juga. Oke. Sama kemungkinan tiap gue lagi pop up akan gue bawa juga sih.
Yang terdekat pop up apa yang akan lo hadirkan buku ini? Oh, Artcat tanggal 3 sampai 4. Teman-teman tanggal 3 4 Mei itu ada, dan kalau misalnya mungkin kelewatan ada di Tokopedia, nantinya di Binatang Press kali Binatang ya. Press ada. Mungkin Shopee juga kali ya. Shopee ada nggak? Ada nggak ya, gue lupa kayaknya. Pokoknya di platform di Binatang Press itu mungkin bisa cek di detailnya Instagramnya Binatang Press, dan juga mungkin follow juga nanti Instagramnya Nugroho, itu juga ada informasinya ya. Ada. Atau juga di Dokumentaria itu juga. Atau kan dari semua teman-teman yang terlibat itu punya akun Instagram, pastinya dia akan mempublish. Ada Uni Reno kan juga ada Instagram tuh. Colek aja DM, pasti dibales. Pasti dibales kayak, Kak aku mau berminat buat koleksi buku ini, ada pasti akan dibales. Jadi dari segi materi yang maksudnya material ini yang milih siapa gak? Ini oke loh, dari covernya, dari dalam kertasnya. Itu bareng-bareng sih, kebetulan. Diskusi bareng ya. Kebetulan gue juga into banget sama kertas. Ya orang-orang Binatang Press buat sendiri. Betul. Ngulik banget. Begitu masuk aja bawa kertas tuh kantor mereka. Iya. Jadi kita sama-sama nyari kertas yang cocok lah pokoknya. Pokoknya dipegang nyaman gitu. Bener. Dan tidak gampang rusak. Artinya kalau misalnya sering kita baca-baca gitu. Bener. Oke, lipatan-lipatannya gitu ya. Jadi kalau untuk judul ini sendiri kalian diskusi juga ya? Diskusi. Oke. Gila nih cerita sepiring nasi padang di tengah. Wah gokil. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin data arsip seperti ini ya, buku-buku ini, kalau kita ngomongin rumah makan Padang baru ini kali ya? Atau ada lagi juga sebelum, pernah meriset yang bahwa pernah menjadikan archivingnya buku, ada gak? Rumah makan ya? Rumah makan gue sejauh ini kayak belum deh. Belum ada ya? Belum. Tapi kalau menu-menu Padang banyak. Kalau menu banyak ya. Itu kan kayak jadi apa dulu tuh buku-buku yang kayak Nusantara gitu-gitu ada tuh. Ada. Cuman kalau rumah makan yang khususnya gitu baru ini kali ya? Baru itu. Dan kita yang bikin buku ini bukan orang yang kerjaannya masak gitu. Jadi sudut pandang baru lah. Perspektifnya beda lagi nih. Itu yang menarik juga sebenarnya di buku ini. Kalau Uni Reno mungkin emang sangat hatam di permasak-masakan Melayu, khususnya kayak Padang, merendang gitu-gitu ya. Itu tapi dia bukan kerjaannya bukan memasak lah, bukan chef lah. Bukan chef malah ya. Archiving juga. Lebih ke archiving aja. Walaupun dia punya program namanya kelas balado. Jadi kalau mau belajar masak, betul. Gue lihat ada di profilnya ada kelas balado tuh. Tapi kan dia bukan chef hitungannya gitu kan. Iya. Lebih memahami si rendangnya ya. Gila, mendokumentasikan kuliner Indonesia. Ini sebenarnya gini gak, yang gue coba agak bisa dibilang penasaran adalah ini kan cita rasa Indonesia sekali dan sangat terkenal di era-era, maksudnya di momen orang-orang luar, bule khususnya. Kenapa gak bahasa Inggris gak? Nanti akan ada versi bahasa Inggris ya. Karena ini mungkin ya. Kalau di bahasa Inggris kan gue rasa gokil sih. Oh iya pasti. Ini gokil sih. Karena maksudnya ini adalah bagian kayak orang tahu kayak dari semua negara rendang itu kan. Nah itu ketika dijadiin kayak gini dengan ceritanya, dapurnya apa, pasti orang tertarik ya. Betul. Karena memang bisa gue lihat nih oke banget nih, kalau mungkin akan ada nanti saya. Akan ada karena potensinya gede juga dong. Kan sekarang Art Book Fair aja Southeast Asia ada berapa? Gitu kan. Illustration Fair ada berapa? Nah, di kegiatan kayak Binatang Press ikut di beberapa event itu kan banyak juga kayak Jepang. Terus dulu di mana ya? Di Frankfurt juga. Oh Frankfurt ya ada yang gede juga, Frankfurt Book Fair ya. Jadi maksudnya ini kalau ditaruh sana kayaknya ya ini pasti ngeri nih. Menarik sih. Iya bener. Dan memang akan ada rencana ya. Akan ada. Kita udah obrolin kemarin sama Binatang Press juga. Iya. Oke banget nih. Jadi ini adalah kolaborasi Dokumentaria dengan Binatang Press ya. Dan juga rumah makan Surya ini pastinya ya. Wah, makanya kemarin sangat dihebohkan sekali dengan pas perilisannya itu. Biasanya kalau orang makan sih buset, kalau perilisan biasa-biasa aja kan, bagi-bagi apa gitu. Ini makan bareng gitu kan. Gue kemarin kayak satu meja gitu karena gue ngecas kan di depan, jadi gue duduk sendiri kayak wah gokil, sendiri sih nggak mungkin nih gue. Akhirnya gue ngundang si Bima buat join, kalau nggak sendiri gue makan gitu gokil sih. Tapi enak banget gak, pasti gak? Iya itu kemarin menu yang lo makan gua beberapa spesial. Gulai korma gue baru itu. Iya. Gulai korma itu hilang dari semenjak COVID. Dulunya ada sebagai Jumat doang. Kue apa tuh? Kue mangkuk. Kue mangkuk itu gue belum pernah. Kue mangkuk itu cuma hari itu doang. Makanya. Kalau lo suka, rasain. Karena lo nggak akan makan lagi kalau nggak lo ke Padang. Oh gitu. Padang ada tapi. Padang ada.
Itu kue mangkuk beneran pakai batok kelapa bikinnya. Bener. Gurihnya tuh dapet gitu dari kelapa gitu. Oh, jadi itu di special moment hanya dikeluarin gitu ya? Iya, itu keluarganya si Bang Indra ini, keluarga Surya ini. Dia datang buat masak itu dari pagi. Aduh, Kue gue mangkuk. ngerasain tuh, iya, oke, enak banget tuh. Gue pas acara belum mulai, gue udah makan duluan di atas, yang gagal-gagal gue cumilit. Iya. Wah, dan memang karakternya si Rumah Makan Surya ini adalah bikin sendiri ya kebanyakan ya. Bikin sendiri semua. Kayak olahan-olahannya itu semua diolah sendiri semua ya. Semua diolah sendiri. Kayak tadi sampai penyedapnya tadi nih bilang. Iya. Oh, gila. Gue sih pas lu ngundang ini sih gue pasti datang sih gue wah oke juga lo modelnya. Iya. Gue tapi melihatnya sih emang uniknya kalian punya ide-ide yang oke ya dengan cara rumah makan Padang rumah makan yang si Surya ini dibuatkan buku dengan kayak karakter lo, ada sketsnya di sana, ada fotografinya. Itu kayak selama kalian riset ada juga video nggak sih sebenarnya, video dalam bentuk arsip? Ada juga? Ada. Itu nggak kalian coba untuk jadikan apa gitu misalnya? Kita nanti akan upload juga sih di Instagram. Cuma belum tahu ke depannya si video ini mau dibikin apa. Tapi kebetulan Unireno tuh lagi senang banget konten TikTok gitu-gitu. Tuh referensi lagi ke situ tuh dia tuh. Terus tiba-tiba kayak lo tau nggak yang ada konten-konten kayak croissant or pound out chocolate gitu-gitu kan. Itu ditanya-tanyain kayak gitulah ke orang dapurnya. Lado hijau atau lado merah gitu. Karena emang referensinya TikTok itu ya. Jadi ingin bikin tapi konten lokal gitu kan. Tapi yang diomongin makanan-makanan yang dimasak di Surya. Jadi kalau lo mau tahu best of the best versi orang-orang dapurnya Surya, ya nanti itu ya jawaban-jawaban cepet itulah gitu. Cek aja di akunnya si Unireno itu ya. Itu akan ada itu ya. Oh, gila. Jadi ada rahasia-rahasia apa yang lo dapat info dari si Rumah Surya ini waktu lo riset itu gak? Yang paling bikin gua terkesima sih sebenarnya sistem kekeluargaannya mereka. Apa sih yang kemarin? Kalau kemarin kan gue dapat yang pas diinfokan di acara itu kan, yaitu kayak soal keuangannya, soal kekeluargaannya, sampai katanya ada yang kayak mau beli tanah bisa di istilahnya patungan gitu-gitu kan. Ada apa lagi sih info yang lo dapat? Kayak salah satunya ya head chefnya di situ Pak Rustam yang dia kayak udah menyerahkan dirinya buat Surya karena gue dari dulu grow up di sini gitu. Ketika dapat tawaran tempat lain nggak bisa kayak gaji besar tuh bukan yang dia cari, tapi ya itu main kekeluargaan kayak gitu loh. Iya, itu udah kayak di dalam tuh artinya iya. Loyalitasnya sangat tinggi, dan dia ketika ada orang yang datang ke dia untuk menawarkan gaji tinggi itu bukan itu tujuannya gitu. Gua nggak nyari materi gitu, tapi gue udah dapat hati gue di sini gitu. Betul. Dia pas tahu judul buku ini dia yang paling teriak-teriak tuh. Surya nggak bakal tenggelam kalau biangnya aja masih ada di sini gitu. Gue tuh dia tuh denger dia itu kalau nggak salah start join 18 tahun. Iya. Umur di 18. Kemarin berapa tuh 40-an kan dia udah. Lebih lah. Yang maksudnya join di Surya udah 40-an tahun kan. Iya, udah 40-an maksudnya. Wah, umurnya udah gokil gitu maksudnya. Oh, iya sih, cara untuk bisa kekeluargaan itu ya. Dan launching kemarin itu sebenarnya panggung buat mereka. Jadi gue cuman jadi apresiasi media yang membuat buku aja ya semua kan buat ada mereka. Beberapa orang ini lo gambarkan semuanya kan. Iya. Yang 4 orang itu terutama kan. Jadi mereka kemarin pas maju ke panggung tuh momen yang bikin gue goyang juga sebenarnya. Wah gila, akhirnya gue bisa ya bawa mereka begini. Iya. Ini kan mereka senang juga ya, diapresiasi. Ada rasa di mana memiliki gitu ya. Sama kemarin temen gue anaknya tuh nggak terlalu suka makan. Terus di situ makan rendang 3 kali nambah, dan kerennya lagi dia nyari head chefnya buat say thanks. Karena selama ini belum pernah makan rendang. Kapan bukan anak yang suka makan lah gitu ibaratnya. Terus seru. Jadi dia nyari chefnya kayak say thanks, udah bikinin rendang enak banget gitu. Lu dia di chefnya dia apresiasi gitu. Asli. Iya nih yang 4 orang ini aja lo dokumentasikan ini ya. Iya. Oh gila. Umurnya 62 tahun, dari umur berapa dia udah gokil sih. Ya kanan bawah kayaknya paling muda di antara 4 itu. Persis. Nah, itu dulu pemain gendang. Ini Pak Casmat 55 tahun umurnya. Itu gue request nasi goreng ke dia tuh yang aneh-aneh. Bisa dan enak itu ya. Colek aja. Waduh, gokil. Saya dapat info dari Aga nih gitu ya. Oh, gokil.
Jadi rasanya keren banget sih nasi goreng campur dagingnya daging Daging martabak. martabak. Gokil. Kan biasanya pakai dendeng kering Iya, kan. iya. Wah, gokil sih, Kak. Tapi ini gue kemarin emang sangat okenya cara ini sih Kak, penyajiannya kan memang kalau gue lihat lo mengumpulkan data-data, riset-riset, ngobrol, terus melihat dan diarsipkan dalam bentuk buku ini. Ini kan sebenarnya juga bagian lo melestarikan ya sebenarnya apa ya istilahnya mungkin kalau ngomong Indonesia nih bagian dari Indonesia juga gitu. Sebenarnya kalian juga bisa bikin art posternya kali Kak. Yang Bisa. Bahwa misalnya kayak di sini kan gue juga melihat ada kayak banyak makanan-makanan yang lo gambar atau yang lo sketch ini. Itu kalau jadiin satu wall gitu ya, seru. Gak seru gitu di zoom gitu kan. Karena lu punya karakter ya ini kan makan makanan realnya lah by foto. Foto dan reel lah. Foto dan ilustrasi ya. Nah di sini kan lu punya yang versi-versi gini kalau dijadiin oke juga gitu. Jadi kayak semacam menunya lo hadirkan dalam bentuk sketch gitu. Ditaruh di restorannya wah oke banget sih. Iya itu seru sih emang kayak gitu. Bakal ada kesananya juga. Dan selain itu gue pengen bikin kedepannya pengen bikin dining event juga sih sebenarnya dari sini. Oh gitu. Iya. Kepikirannya nanti nih. Iya. Oh kayak contohnya seperti apa penyajiannya atau kayak akan jadi apa Kak? Sekarang kan tier restoran banyak ya dari yang warung nasi sampai ke fine dining gitu ya. Ya intinya konsepnya gue pengen bawa Surya ke bentuk-bentuk yang berbeda aja. Jadi kayak misalnya ke warung nasi lauk-lauknya dijadiin lauk dengan nasi telur gitu misalkan. Atau kayak ke fine dining kita dikonstruk salah satu atau dua menu yang ada di Surya yang jadi andalannya. Atau misalnya bumbu gulainya dikonstruk jadi apa makanan-makanan yang nanti bisa dipresentasiin sama chef-chef dari fine dining. Atau restoran Indonesia yang ada di 5-star hotel. Mereka gimana ngelihat street food, bukan street food lah, jajanan-jajanan setiap oleh orang Jakarta gitu ya. Yang akhirnya dihidang dan dikenalkan ke tamu-tamu internasional yang ada di situ gitu. Itu kan jadi menarik buat audiens baru. Betul. Yang pengen kenal sama Jakarta gitu. Betul. Atau nasi Padang di Jakarta kayak gimana karakternya gitu kan. Betul. Dan ini adalah salah satu bentuk yang memang karakter dari kayak makan Padang seperti apa kayak gini lah penyajiannya dan di area yang displaynya juga sama seperti itu. Namanya palung tuh. Nah sebutannya palung ya. Karena memang kalau gue pernah juga beberapa kayak ngundang kolega yang dari luar, gue ajak ke sini gitu ya, kerasa banget. Iya. Enak gitu maksudnya emang wah ini kayak mewakili Indonesia gitu. Semua momen tuh perform gitu ya kayak bawa piring, susun. Iya, orang kan lihat wah dari penyajiannya ya kan. Iya. Oh gitu. Jadi ini akan terus bekerja sama dengan Rumah Makan Surya ke depan akan ada terus gak? Ya gue akan ngembangin dari buku ini sih sebenarnya. Cuman yang volume 2-nya nanti mungkin akan makanan yang lain. Ada volume 2 rencana? Ada. Tunggu aja ya. Boleh spill gak? Nanti dulu kayaknya deh. Gue belum approve sama ininya soalnya. Tapi akan ada yang volume kedua. Akan ada dan bukan nasi Padang tapi tetap makanan yang dekat sama kita lah intinya gitu. Sebagai mungkin dari sudut pandang gue yang orang Jakarta yang melting pot sih. Ya makanan kita yang dekat sama orang-orang Jakarta yang jadi keseharian lah. Gitu. Nasi uduk ya. Atau bisa. Gue nggak tahu volume berapa ya. Iya. Oke. Tapi emang ini adalah cara lo sosok si Nugraha ini untuk bisa mendokumentasikan arsip-arsip itu ya. Itu bagian dari kayak karena lo juga basicnya traveling juga ya, traveler juga sih. Traveling juga. Karena dari situ lo punya ketertarikan, lo buatlah kayak ini kan juga karena lo Melayu. Ini kan relate banget nih sama lo suka Melayu ya kan? Oh iya. Apalagi sih Kak selain nantinya kalau sama si Rumah Makan Surya ini aja berartinya. Produknya so far baru buku tapi nanti mungkin akan ada t-shirt atau apa belum kebayang. Karena lo punya data banyak ya dari karya-karya lo tadi sketch itu diaplikasikan ke tote bag atau ke t-shirt tuh bisa banget ya. Oh ada lagi yang diaplikasikan dari ini. Apa? Lu kalau pesan nasi kotak di Surya dapat free art print. Tutupnya tuh serius loh? Iya. Oh gitu? Iya. Mulai kapan tuh? Udah dari mereka ulang tahun ke-64. Jadi nanti kalau gue beli nasi kotak gitu, order nasi kotak, kan ada image-nya tuh. Itu adalah gambar sketch lo. Iya. Jadi lu bilang ke mereka jangan pakai bungkus, pakai kotak. Betul. Jadi gue tinggal minta tanda tangan lo. Iya boleh. Bener tuh ya. Kapan lagi ada art print bau rendang kan? Iya. Itu emang itu lokasi aja gitu buat kolaborasi gitu ya. Itu kado ulang tahun gue karena bukunya belum jadi. Oh gitu. Jadi dia bilang kan gue mau bikin kotak. Ada gambarnya gak sih? Nggak ada ya? Nggak ada di situ nggak ada.
Gue mau bikin kotak baru nih buat ulang tahun ke-64, pas gue lihat, wah jelek sini gue gambarin, kasih 2 hari waktu buat gue gitu. Akhirnya Gua lo susunin, susunin. bikin, dicetak beneran sama dia. Wah happy banget gue. Kemarin nggak ditampilin ya? Lupa gue. Iya kalau ada oke banget sih. Padahal boxnya ada tuh di depan ruangan sebelah kan ada tumpukan-tumpukan box tuh. Nah itu tutupnya yang warna merah itu gambar gue. Oh, karena maksud gue tinggal minta tangan lo udah jadi karya tuh. Oh iya, display, kan? bisa. Iya, meskipun dia nge-print digital ya kan. Iya. Iya. Oh, gitu. Lucu lagi nge-print di kertas duplex gitu kan buat nasi iya box. Kan buat nasi box soalnya biar enggak kena minyak. Jadi keren sih gambarnya tuh. Lo gambar menu apa di situ? Enggak, gue gambar ruangan lamanya Surya yang dipertahanin. Bukan menu ya. Bukan. Kayaknya kan ruangannya di dia ya yang ruangan itu yang gue gambar. Ya, ruangan itu. Ruangan itu emang gak akan dirubah kayaknya ini adalah karakter dari zaman dulu deh, kayu-kayu gitu kan. Yang di dekor baru atas deh kayaknya tuh. Atas baru. Kalau ini kayaknya emang otentik kayaknya. Ruangan lain selain itu baru. Desainnya dirubah-rubah. Nggak masalah sama mereka. Ini kayak buat memori gitu kali ya. Ini yang gak bakal dirubah. Wah, kalau untuk dari menu di Rumahan Surya yang paling lo suka apa gak? Gue tuh sebenarnya dari restoran-restoran Padang yang selalu gue coba di awal tuh gulai ayam. Karena memang beda-beda ya guys. Nah gini, jadi gulai ayam itu buat gue itu penilaian kualitas penyajian menu di restoran Padang tuh di gulai ayamnya. Kalau kuahnya lu siram ke, ini trik ya, kuahnya lu siram ke nasi nggak ngerembes ke bawah, itu tandanya rempahnya dia banyak. Oh gitu. Jadi dia kuahnya akan nyangkut tuh di situ tuh. Nah itu. Nah, ayam menu aman aja sebenarnya gitu. Persis. Jadi kalau cara lo untuk melihat ini banyak rempahnya atau tidak, nasi putih kan standarnya Padang kan menonjol ke atas tuh. Iya. Disiramlah dengan gulai itu. Kalau dia merembes ke bawah artinya tuh banyak air. Ya betul. Kalau dia ternyata banyak di tengah-tengah, gitu ya. Kalau yang itu kan encer terlalu di bawah berarti dia turun kan. Kalau dia nyangkut tuh. Nah, kalau dia nyangkut di tengah, apalagi dia nggak turun, itu the best. Iya, itu salah satu checklist pertama gue. Oh, ini oke nih gitu. Baru abis itu kerasa dan lain-lain. Oh pinter. Dapat dari mana lo info-info kayak gini gak? Emang lo pengalaman sendiri? Itu kayak facts di restoran Padang tuh sih begitu. Oh, jadi pokoknya order dicobain gitu ya? Iya, lo liat. Nih. Ya lu kayak orang minum kopi kan ribet tuh sekarang. Iya. Ini rasanya asamnya begini. Gue kalau gulai Padang gitu. Nyangkut nih di nasi, checklist gitu. Kalau rendang gimana melihat rendang? Rendang tuh kompleks sih sebenarnya. Jadi gue nggak akan mesen rendang di awal biasanya. Jadi kalau gue suka gulainya, baru abis itu gue akan ke rendangnya gitu. Ada level-levelnya. Jadi lo si gulai dulu. Oh, setelah itu baru rendang. Baru ke rendang. Karena lu merasa yakin ini rendangnya aja udah oke, pasti rendang gulainya udah oke, apalagi rendangnya. Nah, karena tadi gue bilang rendang itu kan proses masaknya oleh gulai. Iya, ada gitu. Oke, bener juga. Iya. Oh, gitu. Terus apa lagi gak trik-triknya untuk bisa membedakan atau ini enak nih, seru tuh apa di Padang? Khususnya Melayu ya. Ini Anabel gue gitu. Iya, Anabel pengalaman lo selama lo traveling. Kalau Padang tuh tadi tuh itu yang paling gampang sih sebenarnya sih, yang paling basic sih sebenarnya sih bumbu gulai itu sih sebenarnya. Bumbu ya, itu paling kerasa banget ya. Sisanya sih ya kalau di Surya gue suka nasi gorengnya tadi. Ya. Kalau bingung order nasi goreng sama minuman. Tapi gue biasanya kalau pesan minuman ini nggak pesan makan karena langsung kenyang. Es kopiornya. Waduh, es kopior tebel itu gue liat kemarin isiannya banyak itu. Nah itu es kopiornya. Itu salah satu ya. Kalau misalnya mau ngecek tuh ya, mau tahu si resto ini oke. Misalnya kalau ketagihan ya lu ikutin suara hati lu aja lah di sana. Oh gila ini dari gambar-gambarnya ini aja, mie rebusnya aja gue kebayang nikmat banget sih. Ini enak ya mie rebus ya. Itu mie rebus pertama yang gue makan, mie rebus Padang di Surya. Tapi di tempat Padang lainnya ada? Ada. Salah satunya temen gue yang enak juga ada di Tanah Abang tuh. Bang Karto tuh gue suka juga. Tapi pertama tahu gue dari Surya. Gue sih yang umum banget ya standar sate Padang, rendang, sama ayam popnya aja udah. Yang sisanya gue belum begitu gue. Martabaknya gue belum pernah nyoba. Martabaknya enak. Oke ya. Martabak Mesir mereka bilang. Iya betul. Soto Padang gue udah soto Padang. Gokil. Ini makanya lo termasuk seneng traveling karena mencicipi banyak makanan. Iya, gue suka makan. Iya, gue traveling pasti ke pasar dulu. Persis. Karena kan lo emang
dari rasa dulu ya kayak langsung ketertarikan, gambar juga enak tuh ya kan kalau ada rasa itu ya. Lu pasti ke pasar kalau traveling? Iya, gue kalau traveling pasti selalu ke pasar dulu. Karena buat gue, lu kan ke pasar pagi-pagi, Betul. semua masyarakat yang ada di situ ke pasar tuh pasti paling gak neko-neko. Bener. Lu datang apa adanya, beli sesuai apa yang lo butuhkan, terus biasanya habis itu lu sarapan menu yang lokal gitu di situ gitu. Betul. Jadi buat mengenal banyak hal yang ada di daerah itu ya gue biasanya ke pasar dulu. Kayak di Bali mereka nggak jual daging sapi karena secara agama nggak dibolehin gitu. Itu kan udah ngomongin agama tuh di pasar gitu. Terus lo di Bali ada rempah-rempah yang khasnya yang nggak dijual di luar, ya itu tanaman endemik mereka. Jadi sumber daya alamnya juga ada gitu. Pasar menurut gua tempat yang merangkum semuanya gitu loh. Oke. Itu salah satu kayak pemikiran lo untuk ada karakter yang berbeda artinya dari sisi pasar ini gitu ya. Dari pasar ini sendiri aja punya banyak makna gitu ya. Betul. Oke. Kayak gitu gue. Iya. Pasar induk, pasar ikan gitu. Beda lagi tuh karakternya tuh. Iya, pasti. Betul. Gak, ini terakhir nih Gak. Sebenarnya gini, gue melihatnya kan lu dari segi kekaryaan sketcher ini, lu nyeket mau itu kayak kita ngomongin heritage, makanan ataupun dari segi lu semuanya lah, dari lu juga yang ke Madinah Mekah. Ini kan oke banget. Ada orang yang memang call atau kontak lo untuk kayak commission gitu gak sih Kak? Ada tuh. Biasanya buat apa commission ke lo nih? Kayak misal bang gue mau apa gitu, biasanya apa? Salah satu yang seru baru-baru ini sih salah satu minuman teh berkemasan. Sebut aja gak apa-apa. Teh botol sosro. Oke. Kontak lo? Kontak. Oke. Kontak kebetulan dia nanya bisa nggak ya gambar sesuatu buat teh botol tentang street food gitu-gitu. Ya kenapa enggak, emang gambar gue kan ya, itu gambar pertama kan. Gambar lo emang begitu di mana-mana gambar. Akhirnya mereka bingung mau mulai dari mana. Ya udah kita mulai dari awal kota di mana teh botol itu dibentuk gitu. Akhirnya gue ke Selawi, jajanan-jajanan si owner ini dari kecil lah gitu. Kebetulan yang nge-guide gue temennya si owner ini waktu sekolah juga kerja di Sosro, terus dia emang locals juga di sana, jadi itu bener-bener nostalgia gitu. Dia dulu jajan ini nih, kue tempel, kue kayak crepes gitu tapi dari tepung ketan, terus makannya pakai pisang gitu-gitulah. Jadi keliling kita makan banyak hal. Sama pas ke pabrik Sosro menarik, gue suka banget. Gue pernah bikin gambar tentang kebun kopi kan, jadi hulu tuh buat gue menarik, gimana makan tuh belum nyampe ke pasar gitu. Jadi di pabrik teh ini gue ngelihat teh-tehnya teh botol diproses tapi secara pabrik itu beda banget sama artisanti gitu kan. Itu jadi menarik juga tuh buat gue, mesin-mesinnya mereka yang dari zaman dulu. Itu akhirnya gue gambar gitu-gitu ya, bikin jurnal. Waktu itu belum tahu mau bikin apa, tapi dengan gue dilepas begitu ya mereka nanti pengen review dari gue, kita bisa bikin apa ya gitu-gitu. Akhirnya jadi beberapa set gambar yang gue presentasiin gitu ke mereka. Endingnya jadi apa? Sekarang masih bentuk set gambar. Kita masih. Jadi belum dirilis nih sama si pihak sebenarnya beberapa udah gue rilis di itu sih di Instagram. Tapi kalau dari mereka belum ada visualnya? Belum, tapi gue pengen banget sih bisa bikin tentang farm to cup-nya versi factory gede itu kayak gimana sih. Apalagi mereka di Selawi kan emang besar dengan Selawi teh wangi. Tegal ya? Dekat Tegal. Itu tempat lahirnya teh wangi, teh yang wangi melati itu pakai bunga gambir juga itu di sana. Itu kan banyak merek-merek tuh, selain Sosro ada Tongci, ada Golpara gitu-gitu di sana kan. Jadi lu ke sana berapa lama? Seminggu juga di sana. Jadi lu explore semuanya, lo riset semuanya, dan itu sudah ada bentuk-bentuk dari sketch-sketch ini, tapi belum tahu nanti ending seperti apa dari pihak sana. Pihak sana belum tahu endingnya apa, cuman kalau dari gue ya gue tetap nge-compile makanan Indonesia aja gitu. Tuh gue udah ngumpulin dari dulu tuh makanan Indonesia. Jadi lu nantinya pun bisa membuat satu buku tentang masakan dari Sabang Merauke, tapi dari bentuk sketchnya gitu. Bisa. Ya pengen banget sih bikin kayak gitu. So far sih. Nah gambar-gambar gue makan itu so far udah dipajang beberapa restoran di luar negeri, restoran Indonesia ya. Oh ya? Salah satunya kayak Garam Merica di Sydney.
Itu di temboknya nyeritain tentang makanan-makanan Indonesia tapi tentang proses membuatnya kayak di Bali ada proses bikin lawar, proses bikin bumbu base genep, terus di Papua ada metode masak namanya bakar batu. Iya betul. Gitu. Terus ada proses pembuatan garam laut di mana gitu-gitu. Itu kayak gitu-gitulah. Sate, soto bikinnya apa gitu-gitu tuh ada. Ini mereka jatuhnya order atau teman lo atau bagaimana? Restoran-restoran ini. Mereka basicnya order tapi mereka nggak tahu ada gambar apa yang bisa nyambung sama restoran gua gitu ya. Oke. Jadi restoran tentang nasi bungkus tapi Indonesia gitu. Ya oke. Apapun yang di pairing sama nasi di Sydney. Oh Sydney. Itu di Sydney gitu-gitu. Oh jadi karya lo itu ya di tembok mereka buat presentasi. Jadi kadang-kadang kalau ada orang kementerian kesana punya tamu dari luar negeri juga dibawa ke sana bisa jelasin tuh. Oke, karena ada visual karya-karya lo tuh. Lu makan soto nih di mangkok. Nah, tuh ada tuh jualan sotonya pakai gerobak gini-gini gitu. Oh gitu. Jadi dia juga punya imajinasi seperti apa makanan ini berasal ya. Gak cuman terakhir di mangkok itu ya. Ini kalau di Indonesia ini pakai gerobak gitu. Ini kalau di Indonesia nih bakarnya pakai batu gitu-gitu ya. Iya betul. Kayak lu kan kalau makan apa ya? Makanan kayak Texas brisket gitu misalkan. Di sini kan udah disajin atas piring. Yeah. Nah, kalau lo tahu di Texas disajinnya kayak gimana, ternyata pakai tong-tong gede atau itu kan jadi hasanah baru buat lo ya gitu. Jadi menarik lo tahu makanan yang lo telan tuh dimasaknya gimana gitu. Yang berasalnya ini ceritanya dari mana? Beginilah ceritanya gitu ya. Ya kayak gitu lah. Iya bener juga ya. Jadi orang kayak misalnya mau makan gudeg, dia tahu nih dulu kalau di Indonesia atau Jogja nih di pinggir jalan pakai gentong gini gitu. Iya benar. Makanya gentongnya banyak diambil satu-satu. Apa aja itu ya tuh. Apa gitu. Daun pisang gitu. Jadi lu menggambar itu ya? Gue menggambar kayak gitu-gitunya. Wah, berarti lu dari segala lini ada terus tuh ya gak ya rezeki tuh ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Mantap gak? Tapi karena emang gue senengnya kan karena lo melakukan ini berdasarkan karena lo suka dari traveling. Tiba-tiba emang lo kayaknya setiap lo berpergian ini kurang seru kalau tidak diarsipkan. Apalagi lo punya keahlian gambar tadi gitu ya. Jadi lo punya karakter sendiri ya. Itulah jadi liburan sama kerja jadi bias buat gue sebenarnya. Kayak seru aja lo mau diundang kemana aja buat kerja tapi buat lo tuh adalah ya gue liburan juga gitu. Iya bener. Wah seru. Gitu lah. Seru. Daerah mana gak di Indonesia yang lo belum pernah dan lo pengen banget? Gue pengen Aceh sebenarnya sih. Belum pernah? Belum pernah nginjekin kaki ke Aceh? Belum. Aceh itu menarik banget. Aduh itu tapi kayaknya menunya jauh-jauh tuh kemana-mananya. Iya sih. Tapi menu-menu makanannya ngeri loh. Iya. Iya kan? Kopi Acehnya, terus mie Acehnya the best lah itu. Oke. Dan ya fermentasi mereka buat bumbu masak tuh gila-gila tuh. Iya. Karena dulu kan mereka negara kesultanan, daerah kesultanan. Iya, betul. Jadi kapal dagang semua ke situ. Jadi makanannya kompleks. Betul. Gila nih kadang emang kalau kita ngobrol makanan, traveling tuh kadang suka lupa waktu gak? Oh iya, lapar lo ya? Wah, dari tadi lo ceritainnya ada mie rebusnya Rumah Makan Surya, rendang, gulai. Aduh, gua udah ngebayang tuh ya kan. Tapi sebelum berakhir lo ada informasi atau apa yang lo mau bagi nggak gak? Boleh banget. Tentang buku-buku project lo ini atau tentang kayak kegiatan lo misal lo mau ikutan di kayak arcade misalnya info terserah atau ada apa lagi terserah yang lain. Tanggal 3 sama 4 ini sih gue bakal ada di arcade buka booth. Nah nama brand gue tuh Travel Sketchbook Project. Nah di situ gue nge-compile gambar-gambar gue jadi merchandise lah. Jadi kalau mau lihat-lihat ada travel book apa aja yang udah gue bikin atau postcards atau art prints, mau gue datang aja. Nah itu kan kalau ngomongin arcade ya takutnya nanti nih kalau editingnya agak lama kelewat nih. Itu bisa didapetin di mana sih Kak karya-karya lo Kak? So far sih paling gampang di Tokopedia lah. Di Tokopedia lo itu ada di link lo Instagram? Ada di link di Instagram gue. Instagram lo apa Kak? Nugraha.pr. Itu informasi tentang kekaryaan lo ada di sana, jual kayak kekaryaan lo juga di sana, dan bisa commission ya. Bisa commission. Bisa banget ya. Kalau kliennya asik, gue pasti asik juga lah. Ya. Emang ada yang gak asik nih Kak? Panjang lagi nanti ceritanya. Ada gue ciumin. Ada tuh ya. Oke paham. Jadi kuncinya hidup lah namanya. Kuncinya adalah pokoknya kenalan dulu aja sama dan paling gampang
untuk berkenalan sama Aga, ajak aja kuliner, ajak aja ngobrol, kayak enggak ketemuan di rumah makan Surya misalnya, nah dia seneng tuh, atau di tempat-tempat yang menurut teman-teman kayak wah si Aga kayak belum, nah itu senang nanti dia. Oh ya boleh guys. Dari situ cair nanti dari jajan-jajan berujung ke project-project. Asik. Itu ya Gak ya? Yoi. Gak, gue thank you banget ya. Sama-sama, akhirnya Terima bisa kasih. main kesini. Yoi, akhirnya lo bisa banyak berbagi dan gue tahu ternyata emang rezeki lo banyak banget di sini Gak. Wah, gitu ya. Dari lo cuman hobi atau kayak kesenangan berakhirnya dengan banyak project sih dan menguntungkan gitu. Keren. Amin. Gua thank you banget. Nanti gua akan lanjutin ngobrol. Gua mau closing dikit ya. Yeah. Thank you banget Gak ya. Terima kasih. Sama-sama men. Terima kasih teman-teman. Gua tadi udah ngobrol sama sosok Nugraha Pratama atau biasa dipanggil Aga. Mungkin tadi kalau teman-teman dengerin dari awal tuh kan ada cerita tentang perjalanan Aga kemanapun yang akhirnya dijadikan endingnya buku, ada sketchbook juga diaplikasikan ke dalam kayak misalnya cerita-cerita bergambar. Sebutannya mungkin apa sih kalau lo sebutnya travel apa? Travel illustration. Travel illustration lah paling gampang karena ada juga teknik yang bisa dibilang kan ini graphic recorder ya, tapi kayak terlalu sulit ya kalau Iya, orang bingung dengarnya apa ya gitu. Makanya disebutnya lah sering Aga itu travel illustration. Makanya hasil-hasil kayak Aga umroh, Aga ke kota Batavia yang lama atau ke Jogja. Dan juga misalnya kalau lihat teman-teman yang terbaru, ini ada Rumah Makan Surya. Ini adalah karya kolaborasi dari Dokumentaria, Berselera dan Binatang Press dan juga sosok Aga ini yang akhirnya jadilah buku ini dan bisa didapatkan ada di Binatang Press ya. Harganya berapa Gak? 334.000. 334.000 itu cek aja di akunnya Binatang Press, di akunnya Dokumentaria pastinya. Yes. Dan juga pastinya juga ada di akunnya Nugraha itu ada informasi sampai kayak mau dapetin karya-karya yang lainnya juga ada. Pokoknya jangan lupa follow akun Instagramnya si Nugraha Pratama di Instagramnya nugraha.pr, ada di Binatang Press, ada juga di Dokumentaria Berselera. Jangan lupa di Instagramnya matur.idn dan juga YouTube-nya share like comment Matur Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Aga ya. Sama-sama. Mantap. Thank you. Sukses. Thank you. Oke, terima kasih.